bensound.com. 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 Assalamualaikum, Intan. Sedang apa nih? Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nur. Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran. Bu Intan, gimana nih? Sudah siap untuk berdiskusi bersama meluangkan waktu dengan segenap hati? bensound.com. Oh, tentu Bu Nur. Kebetulan saya sudah tidak sabar ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan. Oh, begitu. Saya juga sudah tidak sabar untuk mendengar cerita dari Bu Intan. bensound.com. Baik Bu Intan, saya sudah siap untuk mulai dari mana dulu nih Bu Intan? Ya, terima kasih Bu Nur. Tapi mohon maaf nih sebelumnya, saya ganggu waktunya Bu Nur. Oh, tidak mengganggu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat serius sekali nih. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami. Baiklah Bu Intan, semoga dengan pertemuan kali ini Bu Intan mendapatkan solusi atas keresahan Bu Intan. Dan semoga saya bisa membantu. Coba Bu Intan ceritakan, apa yang membuat Bu Intan resah saat ini? Begini Bu Nur, kemarin saya ditegur sama kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya katanya. Ketidakdisiplinan yang bagaimana, Bu Intan? Hingga Bu Intan mendapatkan teguran. Coba Bu Intan jelaskan detail peristiwanya. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya kan selalu minta izin lewat WhatsApp. Lalu, menurut Bu Intan, alasan apa yang membuat Bu Intan datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Bu Nur. Anak saya kan masih bayi, jadi setiap pagi saya harus nyusuin anak saya dan menyiapkan semua kebutuhannya. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Intan, apakah Bu Intan melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Ya, saya sih menyadari kalau saya memang melanggar disiplin, Bu. Karena setiap hari saya kan datang terlambat. Meskipun ya saya sudah izin. Nah, betul sekali Bu Intan. Kalau datang terlambat sekali dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apabila kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid, lalu apa yang menjadi keresahan Bu Intan? Betul, Bu Nur. Saya memang merasa saya kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya
saya itu nggak enak sama kepala sekolah. Karena ketika ditegur, saya sedikit kurang terima. Karena saya kan punya alasan kenapa saya seperti itu. Begitu ya Bu Intan. Berarti karena Bu Intan kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Intan ditegur oleh kepala sekolah dan Bu Intan resah karena teguran kepala sekolah kurang Bu Intan terima sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi, menurut Bu Intan, bagaimana dengan sikap Bu Intan tersebut? Ya, seharusnya saya menerima dan sadar kalau apa yang saya lakukan memang salah, Bu. Tapi kemarin saya sedikit terbawa emosi karena saya kan bingung apa yang mesti saya lakukan. Apa yang Bu Intan akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Intan? Saya sih rencananya pengen menemui kepala sekolah, Bu, untuk minta maaf supaya antara saya dengan kepala sekolah nggak canggung gitu. Lalu, bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Intan? Nah, itu Bu, saya bingung. Gimana ya agar saya bisa disiplin, tapi anak saya juga tidak terabaikan? Oke Bu Intan, menurut Bu Intan, kekuatan apa yang Bu Intan miliki untuk mengatasi keduanya? Gini Bu, saya sih biasa bangun pagi. Dan sebenarnya saya juga ada ART tuh yang biasa bantu-bantu saya. Sangat bagus itu Bu. Solusi yang akan dilakukan Bu Intan dan sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Oh gitu ya Bu, alhamdulillah. Sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah loh. Syukurlah Bu Intan sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Intan rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Intan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Kalau hubungannya dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok, Bu. Tapi kalau untuk kedisiplinan ke depannya, saya coba deh berangkat lebih awal ke sekolah. Tapi sebelumnya, mungkin saya bicara dulu dengan ART saya, supaya ART saya bisa berangkat lebih kasih, supaya bisa bantu-bantu saya menyiapkan kebutuhan anak saya. Itu ide bagus, Bu Intan. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Intan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa bersalah. Amin. Makasih ya Bu Nur untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Bu Intan. Ya, baiklah Bu Nur. Terima kasih ya sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya. Oke, semangat Bu Intan. Assalamualaikum Bu Nur. Gimana kabarnya nih? Ada yang mau dibicarakan Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik nih Bu Intan. Saya ingin mencari solusi tentang pembelajaran PAI di kelas saya, Bu. Karena menurut saya, anak sulit memahami dan kurang aktif selama pembelajaran berlangsung. Mereka cenderung berbicara dan bermain-main sendiri. Baik Bu Nur. Jadi murid-muridnya cenderung sulit memahami dan kurang aktif, sehingga Bu Nur ingin cari solusinya. Betul Bu Intan, supaya murid saya sudah dalam memahami dan aktif dalam pembelajaran PAI. Baik. Nah sekarang saya mau tanya nih, menurut Bu Nur, murid yang paham
dan aktif selama pembelajaran Pak itu yang seperti apa? Menurut saya, murid yang paham dan aktif mengikuti proses pembelajaran itu adalah yang bisa merespon instruksi saya dengan baik. Murid juga bisa mengerjakan LKPD atau kegiatan yang sudah saya rancang. Kelasnya juga interaktif dalam arti ada komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Oh, baik. Ada lagi mungkin? Iya Bu, ada. Ketika materi Al-Quran hadis, murid bisa menulis dalam bahasa Arab dengan betul dan bisa menghafalkannya dengan baik. Oke, dari beberapa hal yang sudah disebutkan tadi, kira-kira berapa nih angka pemahaman yang ada di muridnya Bu Nur? Ya, di range 1 sampai 10 deh. Coba menurut Bu Nur berapa? Menurut saya baru 6 Bu. 6. Iya. Baik. Apa Bu Nur tahu apa yang menjadi penyebab dan hambatan yang ditemui sama Bu Nur? Setelah saya merefleksi diri, kemungkinan saya kurang tepat di dalam memilih metode pembelajaran karena saya sering menggunakan metode ceramah dan diskusi. Oke Bu, masih ada lagi nggak hambatannya? Ada Bu, setelah ditelusuri, ternyata masih banyak murid yang belum khatam Iqra, sehingga ketika sampai pada materi Al-Quran hadis, banyak siswa yang belum lancar membaca dan menulis Al-Quran. Gitu. Oke, sebelumnya Bu Nur sudah pernah mengalami hal seperti itu? Ya, hal-hal yang sama seperti tadi atau belum? Sudah Bu. Lalu bagaimana Bu Nur mengatasi permasalahan tersebut waktu itu? Saya memanggil anak-anak yang ketika pembelajaran suka berbicara dan bermain-main sendiri. Ternyata mereka punya alasan. Di antaranya mereka hatinya sedang tidak nyaman, ada permasalahan dengan temannya sehingga mereka butuh curhat. Dan anehnya, curhat mereka itu ketika dalam pembelajaran. Itu biasa mereka, Bu. Oh, gitu ya. Kira-kira sekarang kalau mau ditingkatkan range-nya, tadi kan 6. Sekarang Ya. mau ditingkatkan jadi berapa, Bu? Jadi 8, Bu. Saya mentarget 8. Oke, bagus sekali Bu Nur. Ya. Terus upaya apa yang kira-kira sekarang akan dilakukan Bu Nur untuk mencapai target tersebut? Saya akan merubah metode pembelajaran yang semula hanya ceramah dan diskusi menjadi metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti demonstrasi dan bermain peran. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merencanakan pembelajaran. Saya juga akan meminta kerjasama orang tua untuk memantau putri-putrinya ketika pengamalan keagamaan di rumah. Oh, banyak juga ya. Ya. Tapi kemungkinan apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana? Saya akan berdiskusi dengan teman sejawat untuk membuat metode pembelajaran demonstrasi, Bu. Oh, kapan itu bisa dilakukan? Bisa, Bu, secepatnya insya Allah, supaya minggu depan sudah bisa saya terapkan di dalam kelas. Oke, berarti nanti dibantu oleh rekan sejawat ya, Bu? Betul, Bu. Bu Nur, nampaknya kita sudah berada di penghujung coaching nih. Apa yang Bu Nur peroleh dari coaching kita kali ini? Hari ini saya sudah memecahkan masalah saya dalam pembelajaran PAI yang awalnya, Bu, saya itu bingung. Tetapi setelah diskusi dengan Ibu, saya menjadi punya solusi, yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat, membuat metode pembelajaran yang menarik bagi siswa, dan juga melibatkan orang tua dalam pemantauan terhadap putra-putrinya ketika mengamalkan keagamaan di dalam rumah. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya ingin mendengar cerita Ibu lagi setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat. Baik Bu, terima kasih. Baik, sama-sama.